Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian di rumah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita tetap diberi kesehatan, ya, kekuatan, kemudian kemampuan untuk terus berpikir, belajar, menulis dan membaca. Jangan lupa anak-anakku sekalian di rumah tetap membaca ya dan belajar, dibimbing oleh orang tua, kemudian mengikuti atau mencontoh kegiatan-kegiatan orang tua di rumah, misalnya menyapu, kemudian membantu ibu di dapur, menyiram tanaman, membereskan tempat tidur, merapikan ruangan dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk jika keluar supaya memakai masker, ya, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan. Tujuannya apa? Agar kesehatan kita itu tetap terjaga. Selain itu, kita makan makanan yang bergizi untuk imunitas kita, ya. Kemudian anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar bagaimana tentang sebuah seni rupa, ya. Seni rupa yang ada di daerah sebagai ciri khasnya masing-masing di suatu daerah. Nah, di Indonesia ini kan beragam, banyak pulau, banyak kesenian, banyak adat istiadat, banyak hasil seni rupa daerah. Nah, keragaman itu justru sebagai kekayaan bangsa Indonesia, memperkuat ya kerjasama di Indonesia ini. Nah, kemudian seni yang ada dan beragam itu masing-masing daerah memiliki ciri-ciri, ya, memiliki ciri-ciri yang berbeda. Khususnya karya seni karya seni batik, ya, batik ya. Baru-baru ini telah dilaksanakan Hari Batik Dunia. Jadi Hari Batik Nasional kok dunia. Hari Batik Nasional itu dilaksanakan di negara kita sebagai bagian dari menghargai menghargai karya seni rupa berupa batik di daerah, ya. Di Sumeneb ada banyak batik. Di Pekalongan juga banyak batik. Di mana-mana batik itu menjadi ikon atau menjadi ciri dari sebuah daerah. Di sini dicontohkan, ya. Nah, ini cara membuat batik tulis. Cari tahu alat serta bahan yang digunakan untuk membuat batik. Misalnya ada lilin, parafin. Nah, itu nanti kalian bisa membaca di internet, ya, tentang cara membuat batik. Ya, cara membuat batik silahkan dibaca. Temukan informasi di internet atau di buku ajar atau di buku tambahan tentang cara alat yang digunakan untuk membatik atau membuat batik. Ini contoh-contoh, ya, batik Nusantara. Batik Nusantara itu batik di Indonesia. Itu ada motif batik Solo, Parangkusumo namanya. Kemudian ada batik Pekalongan. Nah, itu ya. Motif batik Cirebon, Megamendung. Ada batik Yogyakarta, batik Ceplok namanya, motifnya, ya. Kemudian ini teknik pembuatan batik. Ada yang teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah terbentuk ragam hias batik. Ada teknik cetak atau sablon. Nah, tentu dari ketiga teknik ini memiliki kelebihan masing-masing, memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya teknik batik tulis yang banyak di Sumeneb, di daerah kita, itu batiknya selalu indah, ya, selalu beragam, alami sepertinya, ya. Nah, tetapi kalau teknik cap ini pengerjaannya biasanya cepat selesai karena tinggal ngecap saja. Di stempelnya itu sudah ada motifnya,
sudah ada ragam hias batiknya. Kalau teknik cetak di sablon itu menggunakan alat sablon ya, sama dengan menyablon yang lainnya. Nah, selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Jadi, misalnya motif batik parang rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Ya kan? Jadi batik itu tidak sekadar ada hiasannya, tetapi ada maknanya. Nah, anak-anakku sekalian, ini contoh batik lagi ya. Kalau dibuat di kertas kayak gini. Jadi kalian hari ini diminta untuk menggambar batik ya, menggambar batik. Tetapi batiknya yang digambar kalian adalah batik Madura yang contohnya ada di rumah ya. Jadi kalian buat gambar batik Madura. Di rumah kalian kan punya batik Madura, entah sudah dalam bentuk baju, sudah masih kain. Nah, itu dibentang, dibuka, kemudian contoh batik yang ada di rumah itu menjadi gambar. Setelah itu diwarnai seperti batik pada baju atau kain tersebut. Warnai dengan rapi. Boleh pakai buku gambar, boleh pakai kertas HVS, kertas putih, terserah ya. Nah, kemudian batik itu setelah selesai difoto atau di-scan dengan betul-betul bagus ya. Betul-betul bagus. Fotonya itu dari atas betul-betul bagus, jangan dari samping. Seperti scan itu loh, fotonya betul-betul bagus, karena nanti kalau bagus nanti bisa ditampilkan di YouTube dan lain sebagainya ya. Nah, itu saja anak-anakku sekalian kegiatan hari ini. Anak-anakku diminta untuk mencari tahu alat dan bahan batik itu, bisa membaca di berbagai sumber. Kemudian yang penting kalian bisa memaknai, mengerti tentang batik Madura itu batik tulis seperti apa, batik Sumenep. Tanyalah kepada ibu bapaknya, kemudian contohlah untuk digambar ke kertas. Kemudian gambarnya difoto dengan bagus, dikirim di grup WA ya. Nah, kalau ada kesulitan silahkan tanyakan kepada orang tua apa kesulitan kamu tentang kegiatan belajar pada hari ini ya. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk menghadapi kesulitan. Misalnya saya kesulitan mewarnai, kesulitan mencontoh, kesulitan batik dan lain sebagainya. Nah, itu. Oleh karena itu, kalian supaya pahami bahwa membuat batik adalah termasuk menjaga, melestarikan kebudayaan kita. Maka kalian mencoba untuk melestarikannya dengan membuat karya seni batik di kertas dulu ya. Terima kasih, demikian kegiatan kita hari ini. Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.